saja di apa namanya diproses penanamannya oleh manusia, ya. Ini syarat pertama. Yang kedua, wasani ayyakuna zar'u, hendaknya ada itu tanaman kutan berbangsa makanan pokok, wahwa ma yakumu bil badan ghaliban, yaitu sesuatu yang bisa berdiri itu badan, yakni bisa kuat, bisa apa namanya, bisa menyebabkan timbulnya tenaga, bukan berdiri-berdiri yang lain, bukan ya. Jadi awak itu merasa kuat dengan makanan itu yang dimaksud makanan pokok ya. Ghaliban pada umumnya, ay muktatan waqtal ikhtiyari kal fauli wa dzurrati, seperti jagung al-habasyi wa dzurratis sayfi, dan jagung yang berbangsa ketiga, ada jagung bangsa ketiga, ada bangsa apa namanya rendeng jagung ini ya. Kemudian wadukhni, dan cukulan-cukulan mudakharan yang bisa disimpan, ai sholihan lidikhari, yakni yang patut atau bisa kuat untuk disimpan, bihaitsu lau udukhira, sekiranya jika disimpan, lik aktiyati lam yafsud, jika disimpan untuk makanan pokok tidak menjadi rusak. Wasabaka qariban bayan muqtad. Nah, yang kedua syaratnya yang wajib zakat itu yang ditanam itu harus berbangsa makanan pokok, ya. Nggih wau niku sing disebutaken wau niku ya. Nggih gandum niku lek daerah Timur Tengah ya, daerah Mesir gandum nggih ya. Mboten apa gandum niku anu rupane niku ya. Biasanya di proses damel roti nggih ya. Nggih semprap ibu-ibu nggih gandum nggih. Nggih. Kula mboten nate semprap. Pripun? Oh, nggih. Terus napa namine? Nggih pari, jagung, kedelai, nggih. Lek nadur kedelai. Lek mriki kan singan nadur kedelai samake mboten wonten ya. Ya niku pun lek di Indonesia pun lek di Pasuruan niku jagung kalih pari niku, selain niku mboten wajib niku karena tidak kuat untuk disimpan, ya. Jadi makanan pokok itu bisa disimpan itu saged awet, ya, mboten gampang rusak. Mriki wonten keterangan wa kharaja bil kuti ma la yuktatu, yang perkecualian dari makanan pokok yaitu sesuatu yang tidak bisa membuat kuat, yakni tidak disebut makanan pokok, ma la suluhul iktiyati minal ibzari, seperti bumbu-bumbu, bonbon-bonbon ya, bawang niku tidak wajib zakat niku ya, wastimar, dan buah-buahan. Nah, niku bukan termasuk makanan pokok niku. Al-kamun, wasyamri, wanarjil, kelopo tidak wajib zakat ya. Jadi tanaman sing liyane makanan pokok niku yang tidak termasuk niki zuruk niki makanan pokok ini ya. Selain niku ai wa kharaja bidzalika, dan yang termasuk yang perkecualian dari makanan pokok yaitu mayuk kalu tadawiyan, sesuatu yang dimakan untuk bertujuan obat. Nggih. Mengandung obat-obatan, kunir, nah ini mboten wajib zakat. Atau yang mengandung kenikmatan-kenikmatan, nggih. Napa? Madu, nggih. Kaza'faran wal fajli. Wasairi fawakih, dan buah-buahan, nggih. Wa maiktad fil hatib intitaram ka hubil hantol wa hubil ghusul wa wal isnan. Nah, niki berarti ringkasnya di sini sesuatu yang mengandung makanan pokok sing ngoten wis ya. Nggih niku sing disebut wau niku sing mboten dawa-dawa wis. Ya. Kemudian wasalis, syarat yang ketiga adalah ayyakuna zar'u, hendaknya ada az-zar'u itu tanaman nisoban mencapai 1 nisab
min jinsin wahidin, dari satu jenis. Fala yudhammu, maka tidak bisa dikumpulkan jinsun itu jenis li jinsin akhar untuk jenis yang lain. Kakomhin, seperti gandum merah, ma'aruzin bersama beras, bi khilafil anwa, dengan bedanya macam. Fa yudhammu, maka dikumpulkan ba'dhuha itu sebagiannya macam, li ba'din pada sebagiannya. Wau niku sing pembahasan pertama wau. Seandainya panen pertama tidak mencapai nisab, niki syarat yang ketiga ini harus mencapai nisab. Kan tenang ya. Jadi syarat pertama harus ditanam oleh manusia. Yang kedua harus berupa makanan pokok, ya. Yang ketiga harus mencapai nisab. Niki syarat bisa diwajibkan zakat, ya. Tanaman pertama, nandur musim pertama tanahnya seperapat, nggih. Tanahnya seperapat, enggak sampai mencapai satu nisab. 15 sak atau 12 sak, nggih. Pak rusak pisan. Mboten mencapai satu nisab. Niki apa? Tetap dicatat, nggih. Fa yudhammu ba'dhu li ba'din, dikumpulkan panen yang kedua oleh pinten sak? Asal 15 sak ditambahkan. Oh sik dereng, nggih. Musim ketiga ditambahkan sampai mencapai nisab yang ketiga ini, berarti tetap wajib zakat. Karena dalam putaran 1 tahun ini bisa dikumpulkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, dengan syarat jenisnya sama, nggih. Lek jenisnya mboten sami, nggih mboten wajib. Tandur pertama pari seperapat oleh 12 sak. Tandur kedua pari malih oleh 15 sak. Sik dereng cukup. Tandur ketiga kate nandur pari enggak ana banyune. Lek nandur pari rusak niki nggih. Akhirnya tandur jagung, nggih. Tandur jagung semono uga nggih mboten sampai nisab. Berarti napa? Mboten wajib zakat. Berarti tak bisa dikumpulkan. Panen pertama, panen kedua, panen ketiga ini tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa dijumlah dari satu. Karena apa? Karena beda jenis. Jenis beras tidak bisa digabung dengan jenis jagung. Bisa dipahami ya? Nah, jagung tok, nggih semono uga saged. Saniki tandur pertama, nggih. Wingi kula tandur jagung, nggih, mamane nggih. Wingi panen, rusak, bolong tengahe, nggih, akeh sing rubuh sehingga tidak sampai nisab. Marwati nandur jagung malih. Lah nandur kedua ini sampai mboten nisabnya, nanti dikumpulkan. Tandur kedua digabung sudah mencapai nisab, berarti wajib zakat. Saya dipahami nggih? Pokoknya dikumpulkan dalam 1 tahun itu. Dikumpulkan. Dalam satu panenan sudah mencapai nisab, mboten usah ngenteni dikumpulaken pun, langsung letakkan zakat pun. Panen pertama mencapai nisab, pari nggih ya. Panen wis dihitung, oh sampai nisab. Berarti harus dikeluarkan zakatnya. Tandur malih pari. Oh capai nisabnya. Ya tetap harus dikeluarkan zakatnya. Panen ketiga sampai nisab juga harus dikeluarkan zakatnya. Niku lek sudah mencapai ini nisab, nggih. Nggih. Lek tanaman iki tidak disyaratkan niki wonten keterangan. Kan mau kan syaratnya ada 3, okay. Selain syarat yang kemarin, dari syarat 3 ini tambahan. Syarat yang kemarin, sing Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, terus putaran 1 tahun, niki tetap napa namanya gabung di sini. Cuman bedanya kalau tanaman ini putaran 1 tahun itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi kewajiban syarat. Artinya tidak harus napa namanya, napa nggih artine nggih,
Ndak harus ngenteni 1 tahun. Jadi tiap sekali panen kalau sudah mencapai nisab dia wajib zakat. Kalau yang digabungkan kan berarti nggak mencapai nisab atau wajib zakat. Niku napa namine untuk artinya gini. Haul itu kalau seperti napa namine ini hewan nggih ngitungnya kan 1 tahun ngitungnya harus 1 tahun niku minimal 1 tahun telek tanaman niki minimale tak panen jadi hitungan minimalnya itu panen tapi lek satu panenan tadi itu tidak mencapai nisab tetap satu tahun putaran 1 tahun itu berlaku. Mboten dipaham iki. Mboten dipaham iki. Artinya ngeten. Kados napa namine dagangan nggih. Dagang niku 1 Januari nggih. 1 Januari 2021 mulai dagang nggih ya. Marang ngoten saya kok laris 6 bulan dihitung sudah mencapai nisab. Saya dipahami nggih? 6 bulan sudah mencapai nisab. Lah, niki apa? Apa harus wajib zakat di waktu itu? Mboten wajib, karena ada persyaratan minimal putaran 1 tahun. Jadi jumlahnya napa namanya hitungannya niku 1 tahun. Nah niki ada pembahasan di sini nggih. Di sini dikuatkan diberi nggih, Pak nggih. Min jinsin wahid fala yudhammu jinsun li jinsin akhar. Ya, maka tidak dikumpulkan jenis satu dengan jenis yang lain. Lek sing tanam satu wau niku jenisnya lain, tidak bisa digabung dengan panen yang kedua yang jenisnya lain. Nggih, tak bisa. Lek jenisnya kaqomhin ma'ruzin ya. Seperti gandum kali beras, tidak bisa digabung panen pertama, panen kedua, tidak bisa digabung, ya, untuk mencapai nisab tadi itu. Bihilafil anwa fayudamu ba'dha li ba'din. Jenisnya sama, wau niku harus dikumpulkan. Panen pertama tidak capek nisab, panen kedua. Nggih, tasih timbul nggih, Pak. Tasih tanda tanya ya. Nah, niki dalil bahwasanya panen pertama dan panen kedua itu harus dikumpulkan di sini dalilnya ya. Di kitab ini. Panen kedua, panen ketiga itu harus dikumpulkan semuanya sampai 1 nisab baru dikumpulkan, dikeluarkan zakatnya. Fa'in asura ikhraju qistin Fa'in ausura maka jika sulit ikhraju qistin ikhraju qisti kulli naw'in untuk mengeluarkan jumlah dari setiap macam likasratil anwa karena banyaknya macam-macam makliyati miqdari kulli naw'in dan sedikitnya ukuran setiap macam tersebut akhrajal wasto maka dia mengeluarkan al wasto yang pada yang tengah-tengah ya bahkan niki diterusi kitab niki kok nanduri macam-macam sawai akeh terus nanduri macam-macam sawah iki sing dibukir mami sapatok seperapat nandur pari nggih atasana masih awau nggih ya nandur pari panen ndak sampai nisab sing sawah pendulupan nandur napa gandum mamane iki ya nandur gandum mamane wonten macam-macam di pembahasan macam-macam banyak macam-macam terus bareng ngoten gandum niku panen gian mboten nyampe nisab. Terus sawit saben mriko mombo saben di Spani umpamanya ya. Natur jagung panen juga sampai nisab. Kan 3 macam niku ya. Berarti kan harus ditahan dulu jumlahnya. Baru musim kedua kados ngoten malih. Ya. Kados ngoten malih bukir pari. Di mriko gandum, di Sebani jagung umpamanya ya. Baru umpamanya ya dikumpulkan dari 1
Kok sih mboten capai nisab, tapi umpamane dikumpul dadi satu, macam-macam mawon niku mencapai nisab niki mboten saged. Tetap mboten saged karena macamnya beda-beda. Nggih. Nggih, mungkin sampai niki wonten sing badhe dibahas. Nah, diberi wonten keterangan bahkan umpami nggih pari panen nggih pari panen kemudian diseleb seleb kan biaya nggih kan mengeluarkan biaya lek seleb nggih ya seleb biaya kemudian mantun diseleb dadi beras kok mencapai nisab ya mencapai nisab kemudian biayanya itu tadi niku nopo kaitung niku tanggungan yang punya jadi mboten kaitung nopo hitungan nisab wau niku jadi niku sudah napa nggih sudah termasuk bondoe niku ya jadi mboten kaitung oh nisab wingi ku nisab ketemu sakmene berasnya sakmene kilo ditambah biaya mboten ngoten. Jadi biaya ini mboten ditambahkan. Jadi murni ketemu nisabnya berapa kilo itu wis. Nggih. Wonten biaya berarti nggih. Niki leke mriki dijelaskan leke dengan biaya niki zakatnya 5%. Bukan 10%. Tadi ada di zakatnya nanti mengeluarkannya. Selain nisabnya tetap nisabnya. Ada pripun? Nggih, ada biaya untuk napa namine prosesnya aire tumbas. Terus marang napa malih. Wis pokok ndak gratis memberikan gratis tuyane ya tuyane tumbas dan sebagainya niku nisabnya tetap cuman zakatnya bukan 10% tapi 5%. Lek pupuk niku lek pupuk niku sudah niku sudah mboten kaitung niku karena kewajiban itu. Hati sing biasae gratis kok mboten gratis ngoten maksudnya. Tandur pisan nggih sing matun pisan ae. Nggih sing matun. Nek sing matun pasti bayar. Nggih. Terus ada perbedaan di zakatnya, persenan zakat. Biaya niku sing biasa gratis napa nggih? Tuyo. Nek sini iki dijelasen sing biaya alam. Nggih, sing biasae dipakai alam cuman itu pakai biaya. Napa contohnya ya? Soalnya lek kula kan di ambil kok tuyane kan mesti gratis. Lek matune sudah pasti bayar. Sama, nggih, hitungan sama. Lek sing pernah kula ngaji niku yang jadi pembahasan tuyane niku, bukan yang lain. Kalau yang lain pasti biaya pasti.